Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Hari ini kita mau bikin ikan goreng filet. Nanti kita juga mau bikin sambal mangga yang enak, gurih dan juga seger. Pertama-tama kita akan siapkan ikan. Aku pakai ikan gurame. Ini mau kita filet atau kita ambil bagian dagingnya aja kayak gini. Misalnya Flavis mau beli ikan yang udah filet di supermarket itu kan banyak, nggak harus ikan gurame, ada ikan dori pun juga boleh banget. Kalau misalnya sudah di filet kayak gini, ini mau kita potong lagi. Aku mau potongnya tipis-tipis memanjang. Misalnya Flavis mau motongnya kotak-kotak, itu juga boleh. Ataupun mau agak lebar-lebar pun itu juga boleh. Saya Flavis di rumah aja, sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah diiris tipis-tipis kayak gini, kemudian kita mau siapkan untuk balurannya ya. Kita mau pakai telur. Nanti aku mau pakai telur untuk basahinnya. Habis itu kita mau gulingkan lagi ke tepung. Aku pakai tepung yang bumbu instan serbaguna Flavis. Jadi lebih praktis. Juga udah gurih, jadi nggak perlu pakai bumbu apa-apa lagi. Ini telurnya mau kita kocok dulu. Kalau sudah baru kita siapkan tepung bumbu instan serbagunanya. Di sini untuk mereknya Flavis bisa pakai sesuai dengan selera Flavis. Mau pakai merek apapun boleh. Sekarang kita ambil ikannya satu-satu kayak gini, kita celupin ke dalam telur. Kemudian kita gulingkan ke dalam tepungnya seperti ini. Kalau misalnya satu kali bagi Flavis masih kurang tebel, itu boleh dicelupin lagi ke telur. Habis itu kita celupin lagi atau kita cemplungin lagi ke dalam tepung terigu di balur-balur. Jadi bikin tepungnya nanti rada kandel. Tapi bagi Flavis yang satu kali aja udah cukup, nggak perlu lebih kandel lagi ya boleh, nggak apa-apa ya. Nah ini tadi sambil nyelupin ikannya ke dalam tepung, aku sudah siapkan wajan yang sudah diisi minyak dan sudah panas ya. Jadi begitu kita selesai balurin, kita mau langsung cemplungin ke dalam wajan yang sudah berisi minyak. Sekarang kita langsung cemplungin. Jangan lupa Flavis, kalau misalnya Flavis goreng-goreng kayak gini, kalau misalnya Flavis pakai api rumahan, gorengnya jangan sekaligus banyak banget. Jadi sedikit-sedikit aja kayak gini supaya nanti ikannya tuh matangnya tuh kisat gitu, nggak ngemu minyak dan juga matangnya lebih merata. Nah ini sudah matang, warnanya udah cantik banget. Nggak usah lama-lama Flavis, karena ikan kan sebentar banget juga udah matang. Sekarang kita mau angkat, terus kita mau goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Kita tinggal celupkan ke dalam minyak panas, jangan lupa dibolak-balik. Pokoknya intinya kalau goreng-goreng kayak gini, minyaknya itu nggak boleh pelit-pelit, harus banyak, harus tenggelam lah istilahnya. Terus apinya juga nggak boleh yang gede banget, nggak boleh yang kecil banget, jadi sedang. Kalau sudah matang, kita taruh dulu dalam wajan. Kemudian kita mau bikin sambal mangga yang enak. Untuk mangganya di sini aku pakai mangga mana lagi Flavis? Sebenarnya paling enak itu jangan mana lagi, bisa pakai yang Indramayu, itu enak banget. Terus yang mentah atau yang mengkel, jadi rasanya itu lebih asam, seger, manis gitu. Tapi karena hari ini adanya yang mangga mana lagi, ya wis nggak apa-apa. Kita goreng dulu. Tadi semua bahan, tadi ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga terasinya. Kita mau haluskan, tambahkan juga garam, gula. Misalnya Flavis tambahkan micin juga boleh banget. Kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus baru nanti kita siapkan mangganya. Sajanya bikin sambal mangga itu ada dua versi Flavis. Biasanya aku juga suka bikin yang versi mentah, jadi sambal mentah. Semua bahannya mentah kecuali terasinya dibakar dulu. Terus nanti disiram pakai minyak panas. Nah hari ini aku bikin versi yang lebih matang sambelnya. Untuk sekarang kita siapkan mangganya, kita mau kupas. Kemudian kalau sudah, ini nanti boleh diserut, boleh. Atau misalnya Flavis mau pakai alat seadanya kayak aku, dicacak-cacak kayak gini aja, itu juga boleh banget. Kalau sudah kayak gini, udah tinggal diserut di atas cobeknya kayak gini. Terus nanti kita ulek-ulek, agak ditekan sedikit. Habis itu udah jadi sambal mangganya. Jadi rasanya tuh gurih, ada terasinya juga kan tadi. Terus ada asemnya dari mangganya sedikit, walaupun cuma sedikit aja. Terus habis itu ada rasa manisnya sedikit. Wah enak banget. Ini mau kita pakai ikan gorengnya yang udah gurih.
Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan enak, makan siang enak, atau makan malam enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan bayam yang enak banget. Kali ini bayamnya nggak kita jangan bening Flavis, tapi kita mau masak santan. Walaupun pakai santan ternyata tetap gurih dan juga seger. Wah, ini nanti enak banget. Kita siapkan dulu bayamnya ya. Nah, aku sekaligus masak 2 ikat. Banyak karena keluarganya banyak, jadi kalau masak tuh sekalian yang banyak. Nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya ya. Di sini aku mau pakai tahu kopong Flavis. Wah, ini udah enak banget. Bagi Flavis yang nggak punya tahu kopong, bisa juga pakai tahu kuning boleh, tahu putih boleh, tahu yang coklat itu, coklat goreng juga boleh banget. Punyanya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya cukup diiris aja, nggak perlu diulek Flavis. Kita siapkan cabai, aku pakai cabai merah keriting. Bagi Flavis yang mau lebih pedas, boleh tambahkan rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Kemudian di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku mau pakai bawang putih, terus nanti ada bawang merah juga. Kita semua iris-iris. Dah ini aja Flavis bumbunya, cukup lombok, bawang, brambang. Ini walaupun simple, bumbunya itu cuma seadanya tapi rasanya enak banget. Kita siapkan wajan ya. Kita mau tumis bumbunya terlebih dahulu. Kita tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong bumbunya sampai wangi. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih. Terus masukkan lomboknya, aduk-aduk. Kalau sudah wangi, masukkan juga ada gedung salam biar makin wangi lagi. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan atau kita akan masukkan tahu kopongnya terlebih dahulu. Untuk bayamnya nanti dulu ya, setelah kita masukkan santannya mendidih, baru kita akan masukkan bayamnya karena bayam sebentar banget matang. Jadi kita masak dulu tahunya. Di sini jangan lupa tambahkan gula, garam, dan juga penyedap rasa. Misalnya Flavis mau pakai micin, kaldu-kalduan, kaldu bubuk, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, boleh banget. Sekarang kita akan masukkan santan. Ini aku tadi pakai santannya masih seger, masih meres sendiri. Bagi Flavis yang nggak punya kelapa untuk diparut, bisa juga pakai santan instan, nanti ditambahkan air. Nah, ini kalau misalnya santannya sudah mendidih, sudah enak ya, udah kuahnya udah enak, baru nanti kita akan masukkan bayamnya. Karena bayam begitu dicemplungin itu sebentar itu udah matang, tinggal diaduk-aduk, tunggu mendidih. Mendidih, tunggu beberapa saat lagi, udah gitu aja masaknya. Warnanya cantik banget, rasanya tuh enak, gurih. Walaupun pakai santan, tapi nggak enak nambah nasi, nanti bisa berkali-kali. Nah, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan udang. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari udang. Nah, tadi kan aku habis dari pasar, terus ada lihat udang yang masih seger banget. Walaupun ini nggak besar-besar banget, tapi aku seneng karena masih seger banget. Ini udangnya kita akan bersihkan bagian kepalanya. Jadi kepalanya kita buang, kemudian kotoran yang ada di punggungnya juga kita buang. Gampang banget kok kalau ngambil kotoran yang ada di punggungnya, cukup ditarik aja kayak gini. Biasanya kan Flavikasi kalau masak itu kadang-kadang kepalanya nggak dibuang, hanya ambil kotoran yang ada di punggungnya dan juga dari kepalanya. Tapi hari ini bagian kepalanya itu mau aku buang aja, dan juga bagian ada di punggungnya kita akan buang. Kemudian kalau sudah dibuang semuanya, kita akan cuci bersih. Setelah dicuci bersih, kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini cukup ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, ada cabai keriting merah. Kemudian juga kita akan siapkan cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Nah, ini aku menghaluskannya pakai chopper ya, biar nanti teksturnya itu lebih cantik. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada chopper juga bisa pakai ulekan. Kemudian setelah kita chopper, siapkan wajan, beri minyak secukupnya, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kemudian kita akan tumis sampai nanti
aromanya harum banget. Ini apinya kecil aja ya, jangan terlalu besar. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin udangnya. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti udangnya sampai berubah warna. Nah kurang lebih nanti warnanya jadi kemerahan seperti ini Flavis. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi daun salam. Harus tadi daun salamnya itu ditumis di awal dengan bumbunya, cuman Flavi kasih rodo kelupaan, tapi ya wis nggak apa-apa, kita cemplungin aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air, kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan yang paling penting ini air asamnya nggak boleh ketinggalan supaya nanti rasa kuahnya itu ada seger gitu, bukan cuma pedes gurih tapi juga ada rasa segernya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar mateng. Nah untuk terakhir kali kita akan cemplungin kemangi supaya nanti ada aromanya harum banget. Kalau kemanginya udah masuk, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal ditunggu sampai mendidih aja, udah cukup. Kemudian ini akan langsung kita angkat. Nah hasilnya seperti ini Flavis, ini aromanya harum banget, rasanya enak banget, seger banget. Gak usah lama-lama lagi deh, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini akan kita maem dengan nasi anget, terus tempe goreng sreng, wis janana banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan oyong yang enak banget. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari oyong. Pertama-tama kita siapkan oyongnya, kemudian ini mau kita buang bagian kulit yang kasarnya aja. Jadi nggak semuanya dihabisin kulitnya Flavis. Kemudian sekarang kita potong-potong. Di sini aku potong-potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Jadi aku belah jadi 2 bagian, kemudian kita potong-potong lagi. Kalau sudah, kita akan sisihkan. Dan setelah ini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan kecambah dele. Wah ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Pokoknya tuh ini menu wajib ada di rumah Flavi Kasih. Kemudian sekarang kita siapkan juga ada tempe. Ini tempenya aku pakainya separuh aja ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa pakai tahu kopong. Rasanya juga enak banget Flavis. Nah, ini kita potongnya kecil-kecil aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Dan sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang seadanya. Ini lomboknya komplit, ada yang besar, ada juga yang rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes banget, pakainya yang besar aja. Kemudian di sini kita siapkan juga ada brambang. Brambangnya kita iris-iris tipis juga. Kemudian di sini juga kita akan siapkan ada bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris tipis-tipis juga. Kalau sudah, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kemudian sekarang kita cemplungin bawang brambangnya. Kalau sudah wangi, masukkan lomboknya, kita aduk-aduk lagi. Kemudian sekarang kalau sudah wangi banget, baru kita akan cemplungin ada bumbu yang enak banget ini Flavis. Ini namanya udang rebon atau udang kering yang kecil-kecil. Nah ini kalau misalnya nanti Flavis masak ini nggak pakai penyedap rasa pun, kalau udah pakai ini nanti rasanya itu udah gurih banget Flavis. Kemudian kalau sudah wangi baru masukkan tempenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti tempenya itu rodok kering ya Flavis. Kalau sudah, masukkan kecambahnya. Sambahnya kita masukin, kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, baru nanti kita akan cemplungin oyongnya. Nah, kalau oyongnya sudah masuk, di sini kita akan tambahkan lagi ada sedikit air, kemudian tambahkan gula, garam. Kalau sudah, aduk-aduk, biarkan nanti sampai matang. Kalau dirasa sudah cukup matang, kita mau langsung sajikan di meja makan. Ini udah rasanya enak banget, wangi banget, rupanya ya ayu banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak
yang pedes-pedes ya. Nah, hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas, tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Nah, ini wortelnya aku potong tipis-tipis, dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah, di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya, yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Fluffy saya nggak punya merica bulat, juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi, dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil. Tadi aku metik dari halaman rumah, karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, seperti ini Fluffy, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang gak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam lombok hijau yang enak banget. Kita siapkan ayam, aku pakai bagian sayap ya. Sayap ayam aku potong jadi 2 bagian kayak gini. Jangan lupa ini mau kita sayat-sayat supaya nanti bumbunya lebih cepat meresap. Karena nanti nggak kita ungkep Fluffy. Kita marinasi aja pakai bumbu tanpa harus diungkep. Jadi resepnya lebih praktis. Untuk bumbu marinasinya kita pakai bawang putih dan juga ada kunir dan juga garam. Misalnya Fluffy mau tambahkan penyedap rasa seperti micin atau kaldu ayam bubuk juga boleh. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus jangan lupa kita tambahkan sedikit air supaya nanti bumbunya nggak terlalu pekat. Kalau sudah jadi, ini mau kita pakai untuk marinasi ayamnya. Jangan lupa sambil dirodok dibejek-bejek biar nanti bumbunya lebih ngeresep. Ini kita marinasi kurang lebih selama 25 menit biar nanti bumbunya lebih ngeresep banget. Jangan lupa rodok dibejek-bejek ya. Sambil menunggu, di sini kita mau sisihkan dulu. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, kita mau goreng. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita memasukkan sayap ayamnya kayak gini. Dan kita goreng sampai nanti matang Fluffy. Jangan lupa sesekali dibalik. Fluffy nggak usah khawatir ya. Nanti kalau misalnya Fluffy ada yang tanya nih, Mbak Fluffy, kalau nggak diungkep dulu nanti ayam matang atau enggak ya gitu. Tapi tenang aja, ini nanti ayamnya matang banget, apalagi kita pakai sayap ayam, jadi nanti lebih cepat matang. Kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan, terus juga sudah agak kering, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Sajian ini ayamnya itu udah enak, udah gurih Fluffy, karena tadi udah kita marinasi ya. Cuma nanti kita mau campurin pakai sambal hijau. Kalau lombok hijaunya itu nanti makin gurih lagi. Terus habis itu juga enak deh pokoknya. Sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan bikin sambal hijaunya ya. Kita mau pakai lombok
hijau gede. Misalnya Flavis mau tambah pedes boleh pakai atau tambahkan yang hijau ceplus itu juga nanti makin enak lagi. Tambahkan juga bawang brambang. Kita rebus, gak usah lama-lama ngerebusnya biar nanti warnanya tetap cantik kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita ulek-ulek biar nanti lebih gampang. Ini tadi tak potong-potong karena banyak. Kalau Flavis mau pakai chopper boleh. Yang penting nanti jangan terlalu halus banget. Nanti biar makin enak lagi aku mau tambahkan pete. Kalau misalnya Flavis punya pete, sekarang petenya lagi langka. Cuma tadi di pasar pas ada ya wis aku langsung beli. Kita mau gongsong sambal hijaunya tadi pakai minyak bekas ayam. Memang masakan ini dia rodok berminyak Flavis. Jadi minyaknya nggak boleh pelit-pelit. Di sini kita tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Aku nggak pakai gula untuk masakan ini ya. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis lagi. Kalau sudah, kita masukkan petenya. Kita gongsong-gongsong sebentar. Udah, sekarang kita masukkan ayamnya. Kalau ayamnya udah masuk, masak nggak usah lama-lama. Nah, tadi ayamnya udah mateng, sambalnya juga udah mateng, udah tanak. Tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti bumbunya tercampur rata kayak gini. Ini warnanya udah ayu banget, cantik banget. Rasanya itu gurih, pedes, dan juga buket banget. Nah, ini sudah siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi menu yang enak banget, yang istimewa untuk pekan ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng mercon yang enak, gurih dan juga pedes banget. Kita siapkan daging bagian sandung lamur ya, biar rasanya lebih gurih Flavis. Bisa juga Flavis pakai iga. Itu juga enak banget, cocok banget dimasak model kayak gini. Ini mau kita rebus dulu sampai empuk ya. Sambil menunggu empuk, di sini kita mau siapkan untuk bikin sambal merconnya. Kita pakai lombok. Ini aku campur ya, rawit dan juga merah keriting. Tambahkan bawang, brambang. Ini mau kita rebus dulu. Selesai direbus, ini mau kita haluskan. Boleh pakai chopper kayak gini, ataupun misalnya Flavis pakai ulekan ya boleh. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender, nanti blendernya itu jangan sampai yang halus banget. Udah ngomong suka ribet Flavis. Kalau sudah halus, ini mau kita buka, terus kita siapkan wajan, kita mau tumis sampai nanti wangi. Jadi siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bahan sambalnya tadi. Ini memang jenis masakan yang berminyak Flavis, jadi minyaknya memang agak banyak. Kita aduk-aduk, kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Senajan ini tuh sebenarnya udah matang karena sudah kita rebus, tapi mau kita gongsong-gongsong lagi pakai minyak supaya aromanya lebih wangi dan juga nanti lebih tanak, masakannya juga lebih tahan lama. Ini daging sandung lamur tadi sudah kita rebus dan juga sudah empuk. Ini mau kita masukkan ke dalam wajan. Ini seakuah-akuahnya kita masukkan Flavis. Bagi Flavis yang mungkin tadi waktu ngerebusnya airnya sudah habis, boleh tambahkan air biasa juga nggak apa-apa. Ini kita masak sama bahan sambal tadi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbunya, ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Sini kita tambahkan juga lombok rawit yang masih wungkulan Flavis biar nanti aromanya makin sedap. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti berminyak lagi ya, kuahnya tuh susut dan juga berminyak lagi. Apinya kecil aja supaya nanti bumbunya lebih ngeresep. Warnanya udah cantik banget, rasanya udah enak, udah gurih dan juga sudah berminyak lagi. Nih siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis mau taruh dalam freezer untuk stok itu juga boleh banget. Flavis masukkan ke dalam wadah. Kalau misalnya nanti Flavis mau maem, tinggal diangetin di wajan. Ataupun misalnya Flavis pakai microwave itu juga bisa. Jadi kalau misalnya Flavis mau bikin stok, resep ini juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!